Iman dikenal sebagai seorang pemimpin komunitas pemuda, penggiat perubahan sosial, konsultan, dan juga pembicara publik. Namanya dikenal aktif di berbagai komunitas global sejak ia dinobatkan sebagai pemimpin muda Indonesia 2008. Iman, yang saat itu masih duduk di bangku SMA, telah mewakili Indonesia dalam berbagai konferensi di luar negeri, menjadi peserta dalam kompetisi internasional, serta relawan dalam proyek-proyek sosial. Ketika memasuki dunia kampus tahun 2009, ia mendirikan Indonesia Future Leaders, sebuah organisasi non-profit yang bergerak di bidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan kepemimpinan pemuda untuk perubahan sosial. Organisasi ini telah mengembangkan berbagai program pembangunan kapasitas, pengabdian masyarakat, dan advokasi bagi isu-isu pemuda dan memberikan dampak lebih kepada 20.000 orang dengan melibatkan lebih dari 700 relawan, 30.000 simpatisan, dan 150 staf yang tersebar di seluruh Indonesia. Kapasitas dan pengalamannya membawa ia dipercaya menjadi Duta Muda ASEAN 2009-2012 oleh Kementerian Luar Negeri dalam upaya promosi dan keterlibatan pemuda dalam ASEAN Community 2015, serta penasehat muda United Nations Population Fund Indonesia pada tahun 2009 hingga 2011. Peran dan komitmennya dalam pemberdayaan pemuda telah diakui secara global dengan dianugerahi United Nations Youth Achiever Recognition 2009 dan Asia Pacific Microsoft Innovative Student tahun 2009. Di tahun berikutnya, sederet pengakuan internasional lainnya juga ia terima, termasuk Ashoka Global Youth Venture 2010 dan the 2010 British Council's Global Changemaker. Iman juga menerima the 2011 ASEAN Youth Award dan the 2011 Global Teen Leader Award. Pada tahun yang sama, Iman juga dianugerahi the 2011 United Nations Youth Assembly Recognition on Humanitarian Development. Penghargaan inilah yang membuat dirinya dapat tampil menyampaikan pidato di sidang umum PBB di New York. Halo Iman, apa kabar? Wah, kampus tercinta. Terima kasih. Ini, tapi kita boleh lihat-lihat ya. Okay. Siapa tahu ini untuk terakhir kalinya sebelum berangkat. Sip. Kampusnya Iman, tapi kalau dari segi aktivitas yang paling menyenangkan selama 4 tahun di kampus ngapain aja? Mungkin ini ya, ngelola organisasi. Jadi kebetulan kan aku sama teman-teman justru bikin sebuah organisasi non-profit namanya Indonesian Future Leaders. Sebuah organisasi non-profit yang geraknya di bidang pemberdayaan pemuda untuk perubahan sosial, dan almost every single day I spend untuk organisasi. Jadi makanya kadang orang bilang, ini organisasi kuliahnya, ekstrakurikulernya ya kampus gitu. Wah, tapi apa yang membuat Iman merasa, wah ini saya harus membuat satu organisasi ini? Biasanya kalau ke UI, apalagi dengan pelajarannya begitu banyak, saya fokus aja ke belajar gitu. Karena ngelihatnya apa ya, life is short gitu ya, hidup tuh singkat. Jadi kalau seandainya nggak bisa dimanfaatin untuk ngelakuin sesuatu yang benar-benar kita suka, sayang banget. And probably kayak getting involved with people, helping people is something that I really love gitu. Dan mungkin karena dari kecil udah aktif di kegiatan sosial dan segala macam, so sayang aja misalnya kok berhenti pas kuliah gitu. Indonesian Future Leaders ini persisnya apa yang dijadikan tujuan? Ini bukan saja aspek pendidikan, tapi ada kata leadersnya, kepemimpinan dalam itu juga ya. Karena kita ngelihat bahwa kita perlu creating more leaders, Indonesian young leaders, yang bukan cuma sekedar profesional di bidangnya. They wanna be doctor, okay, they wanna be professor, okay, tapi mereka juga bisa menggunakan kepakarannya untuk menyelesaikan masalah sosial. Sekarang sudah sebesar apa ini organisasinya? Dulu awalnya waktu tahun 2009, waktu pertama kali bikin cuma 7 orang. Sekarang alhamdulillah kita
kita udah punya lebih dari 700 relawan dengan lebih dari 3.000 members di seluruh Indonesia. Ada 6 cabang dan project-project yang bukan cuma hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Dengan 3 kegiatan fokus tiga gitu ya. fokus utama tadi. Wah, ini dari segi funding atau pendanaannya bisa dapatnya dari mana, Iman? Macam-macam ya. Maksud pertama pasti dari kita yang di dalam sendiri juga contribute a lot gitu. Jadi kita punya iuran, kita punya donasi dari dalam organisasi sendiri. Lalu juga ada dari donors, kita fundraising, kita punya online shop, sponsorship from CSR, macam-macam lah. Dan selama ini juga saya lihat ya dari pengalaman yang walaupun masih muda itu bukan saja di Indonesia prestasinya tapi sudah di seluruh dunia, udah part of the change makers, the young leaders, segala macam penghargaan sudah didapatkan dan bahkan mendapatkan kesempatan untuk berbicara di forum internasional, di PBB dan lain sebagainya. Nah, ini apa yang didapatkan, Iman, dalam melakukan hal itu? Dunia tuh bukan kita kayak hidup dalam tempurung aja gitu kan. Sebesar apa daun kelapa. Tapi sebenarnya banyak banget, mulai dari kenal dengan orang yang beda, cara mikirnya sama kita, ngeliat dari perspektif beda, dari sudut pandang beda. Lalu yang belajar ngeliat hal-hal baru dan lain-lain. Tapi yang paling penting menurut saya adalah kesempatan untuk sebenarnya learn about Indonesia more gitu. The more I go abroad, the more I learn about Indonesia. Karena dari situ saya ngeliat gimana orang luar ngeliat Indonesia dan itu juga kesempatan saya untuk sebenarnya ngenalin this is loh Indonesia actually dan memperbaiki hal-hal yang menurut mereka salah gitu. Sekarang 4 tahun sudah lulus dengan cum laude dan katanya akan melanjutkan S2 mastersnya di Columbia University, di Columbia University di New York ya. Mungkin kita cari tempat lain dulu ya sambil ngobrol. Siapa tahu ada tempat tea ya di sini. Oh ya, of course. Ya. Introducing the new Ford Fiesta with Sync. Live life connected every hour of your day. Pakilah panci, frypan, anti lengket, merek Maslon. Terbuat dari plat besi, tidak mudah pecah dan penyok, menjaga makanan tetap sehat dan bersih. Cintailah produk-produk Indonesia. Channel Japan. Get the latest stories from Japan as they happen on the ground. In this episode, businesses that make the invisible visible. A 3D printer that makes solid 3D copies and machines where you can touch and even smell virtual objects. Every week, direct from Tokyo. Channel Japan. Masih bingung tentang rencana keuangan Anda di masa depan? Masih belum tahu cara mensiasati keuangan Anda? Temukan jawabannya di sini. Segera. Saat ini kita ada di air terjun Sipiso-Piso, air terjun tertinggi di Indonesia. Sebelum dia meninggal, dia sudah persiapkan kuburannya yang terbuat dari batu yang besar. Mayat raja bukan di dalam tanah, tetapi di dalam kotak batu ini. Si gale-gale itu bisa dibuat menarik tanpa orang. Artinya dengan kekuatan gaib. Bisa disuruh, cuman dia nggak bisa ngomong. Ring of Fire Adventure. Besok jam 9:30 malam. Mario Teguh Golden Ways. Besok jam 7 malam. Sewaktu kecil, Iman ingin menjadi diplomat.
Itulah yang membuat dirinya masuk jurusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia di tahun 2009. Segala pencapaian di bidang akademik maupun non-akademik mengantarkannya menjadi mahasiswa berprestasi utama tingkat nasional pada tahun 2012. Dan hanya dalam waktu 3,5 tahun, Iman berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya dengan predikat cum laude. Di tahun ini pula, Iman melanjutkan pendidikan masternya di bidang International Education Development di Columbia University, Amerika Serikat, dengan memperoleh beasiswa penuh. Iman kini bercita-cita menjadi seorang pendidik dan katalis perubahan sosial di Indonesia. Ia ingin terlibat dalam pengambilan kebijakan di bidang pendidikan, serta mendirikan sebuah social enterprise yang menyediakan jasa konsultasi dan bantuan teknis bagi sekolah, guru, dan siswa di Indonesia. Ia berharap dapat berkontribusi besar dalam menciptakan pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, kita cari teh dulu. Ya. Tapi karena ini kelihatannya bagus sekali ya. Boleh? Ayo mau duduk-duduk dulu. Nah, kita ngadem dulu ya sebentar ya. Ini jarang kalau di Jakarta kita bisa duduk di pinggir danau. Dan danaunya bersih lagi ya. Tempat yang populer pasti. Yep. Nah, mahasiswa. Oke, jadi kita bicara mengenai rencana Iman ke depan setelah sekarang sudah lulus S1-nya mau ngambil S2 lagi kan ya di Columbia University di New York. Itu sekolah yang sangat bagus menurut saya. Tapi Iman sendiri kenapa memilih itu? Alasannya macam-macam. Cuman mungkin yang paling pertama adalah terkait sama major yang mau saya ambil. Saya kan mau ngambil International Education Development dan Teachers College of Columbia University, sekolah educationnya itu is one of the best, is the oldest and the biggest education school di US. Jadi in terms of history, mereka punya prominent scholars, pengalaman yang jauh banget dan mereka well known banget di education field. Bisa cerita sedikit kenapa sampai bisa mendapatkan beasiswa ini supaya bisa adik-adik yang lain juga terinspirasi dan mengikuti jejak Iman? Sebenarnya sih nggak susah banget ya, karena Indonesia sekarang lagi kayak jadi headline di mana-mana. Everybody loves Indonesia gitu. Jadi balik lagi sebenarnya gimana kita nge-profiling diri kita sendiri. What kind of picture yang orang mau tangkap dari kita gitu. Jadi as long as we can build that picture, sesuatu yang bisa membedain kita sama yang lain, yang jadi diferensiasi kita sama orang lain, it will be easier for them to pick us. Sebenarnya kan Iman juga sebuah produk dari pendidikan yang sangat berhasil ya. Jadi kira-kira apa aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki dan kalau nanti melanjutkan studi dan kembali kita harapkan ke Indonesia untuk menerapkan ilmunya itu, what would be the first thing that you do? Apa yang pertama kali harus diperbaiki? Ada banyak, tapi yang pertama sih guru ya. Karena guru is like kuncinya, mereka garda terdepan dari pendidikan itu sendiri. Kalau gurunya bagus, hopefully muridnya juga akan bagus. What is lacking from our teachers today adalah gimana guru bisa nge-inspire students. Gimana ketika mereka ada di kelas, mereka bisa nge-inspirasi siswa untuk jadi apa yang mereka mau dan ngebantu mereka untuk ngembangin diri mereka. Kebanyakan guru sekarang mungkin nggak semua, nggak generalisir, tapi banyak yang maksudnya ngedikte just measure us by numbers as if kayak kita cuma bagian dari statistik gitu. Kalau nilai kita bagus, maka kita dianggap murid yang bagus, kalau nggak kita jelek kayak gitu. Padahal lebih dari itu kan. Tapi gimana guru memotivasi, guru menginspirasi, itu sih yang jadi kunci. Iman sendiri melihat rekan teman-teman yang sebaya dan lain sebagainya. Apakah mereka cukup concern terhadap hal-hal yang Iman sendiri merasa perlu concern, masalah pendidikan, masalah bagaimana? Ini sesuatu yang Iman lihat semakin banyak anak-anak muda ke arah itu, atau justru sebaliknya, tidak terlalu peduli, mungkin lebih fokus ke hal-hal yang sifatnya sumir atau ya lebih ke materi ya? Sekarang sih trennya cenderung lebih banyak yang peduli ya, dalam artian they wanna get involved, they wanted to know, they wanted to learn gitu. Tapi pasti ada ignorance tetap ada, tapi itu mungkin karena mereka nggak tahu aja. Makanya kalau misalnya kita di EFL tuh di organisasi saya bilangnya bahwa ada 3 tipe anak muda. Yang pertama, mereka nggak tahu masalah sosial sama sekali karena mungkin kerjaan mereka cuma sekolah pulang, kuliah pulang, and then that's it gitu. Mereka nggak tahu ada
tetangga mereka yang butuh apa and whatever. Yang kedua, ada anak muda yang tahu ada masalah sosial, tapi mereka nggak tahu mereka bisa apa ya gitu. Karena mereka mikirnya, oh ya anak muda yang bisa apa, saya fokus sekolah dulu aja. So we help them to know the social issues and to know their capacity. Yang ketiga, ada yang tahu ada masalah sosial, ada yang tahu bahwa mereka bisa melakukan sesuatu, tapi mereka nggak tahu, if I will get involved, where I have to go? Kemana sih saya harus pergi untuk ngebantu gitu. So, butuh platform lebih banyak yang bisa nyelesain 3 ini tadi. Pertama, awareness orang, yang kedua, ngebangun kapasitas, dan yang ketiga, just being a platform. Providing space for them to get involved. Gitu. Dan Iman menyediakan wadahnya supaya mereka juga bisa menyalurkannya lebih terarah dan bisa fokus. Tapi kita tadi rasanya cari teh deh. Belum. Ayo. Ya. Introducing the new Ford Fiesta with Sync. Live life connected every hour of your day. Mau coba yang lain? Saya lebih percaya kualitas Maspion. Dengan 3D heating system, mampu menghasilkan pemanasan optimal ke seluruh bulir nasi. Nasi menjadi pulen, harum, dan matang dengan sempurna. Masih mau nawarin yang lain? Maspion, jelas paling baik deh. Umrah bersama Patuna ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa Yerusalem. Patuna, sahabat Anda beribadah. Masih bingung tentang rencana keuangan Anda di masa depan? Masih belum tahu cara mensiasati kebutuhan keuangan Anda? Temukan jawabannya di sini. Segera. Semrawut, kacau, selebar apapun, jalanan tak akan mampu menampung ketidaktaatan pada peraturan. Setuju? Potret Jalanan, setiap Rabu, jam 3:30 sore. Berbagai hal tak terduga terjadi dalam proses pembuatan film karya 5 tim terpilih Eagle Awards Documentary Competition 2013. Bagaimana mereka melewatinya? Behind the Scene Eagle Awards 2013, jam 9:30 malam ini. Iman Usman lahir di Padang, Sumatera Barat, 21 Desember 1991 dari pasangan Muhammad Hayan dan Yanzimar Ilyas. Iman sedari kecil aktif mengikuti berbagai kompetisi. Dan ketika usianya 10 tahun, ia sudah tergerak membuka perpustakaan kecil di depan rumahnya dan mengajar pelajaran sekolah bagi anak-anak kurang mampu di sekitar tempat ia tinggal. Ketika menginjak bangku SMA, Iman aktif dalam organisasi Forum Anak Daerah Sumatera Barat. Bersama kelompoknya, mengkampanyekan dan mempromosikan hak-hak anak, khususnya hak partisipasi anak. Baginya, anak perlu untuk didengar dan dipertimbangkan suaranya. Ia juga mendirikan komunitas Anak Kritis Indonesia sebagai wadah bagi pemuda di Sumbar untuk mengekspresikan diri, mengembangkan potensi, dan mengkritisi fenomena sosial dengan cara-cara kreatif. Atas perannya dalam mengkampanyekan hak anak pada tahun 2008, Iman dianugerahi penghargaan Pemimpin Muda Indonesia
oleh Presiden RI dan UNICEF Indonesia, serta penghargaan Mondialogo Junior Ambassador dari Daimler dan UNESCO. Akhirnya kita ngeteh juga ya, Iman. Tea time bersama Iman. Oke, Iman, saya lihat seorang yang sangat energik ya, sangat memiliki motivasi yang tinggi dan juga kelihatannya bahagia dengan arah kehidupan. Tapi pasti ada hal-hal yang membuat Iman frustrasi, mungkin. Apa? Probably ketika saya nggak bisa ngerjain apa yang saya suka dan ketika saya ngecewain orang dari apa yang saya lakukan. Sometimes maksudnya everything is already well planned, udah semua udah dikerjain dan saya percaya sama apa yang saya kerjain dan orang-orang support, tapi just probably karena hal-hal kecil yang di luar ekspektasi kita, ternyata semuanya jadi gagal gitu. Ya kayak birokrasi, dan kayak rejection from one particular party and everything gitu. Tapi tidak sampai titik di mana saya give up, karena saya percaya bahwa ada invisible hand yang bekerja. Tadi ada satu kata yang Iman gunakan yang saya sangat tertarik, itu calling ya, my calling, dan invisible hands ini. Itu sumber passion ini kira-kira datangnya itu dari mana? Sumbernya karena mungkin karena tingkat curiosity saya yang tinggi terhadap diri saya sendiri. I always say I really want to know who I am, why I am here, what's the purpose of my life and everything. Dan ketika saya terlibat dan getting involved with people, meeting people, helping people, saya perlahan bisa nemuin jawaban-jawaban itu. Apa kira-kira jawabannya? This is a long life process ya, maksudnya even sampai sekarang juga masih. Tapi paling nggak bahwa I know that I'm here for something good gitu. There's a reason why I'm here. Dan at least to make a difference ya, untuk membuat perubahan, untuk melakukan yang baik, dan sering sekali mendapatkan award atas prestasinya dan apa yang telah dilakukan. Jadi sudah merasa nyaman dengan jalan yang dan tujuan yang there's no comfort zone. Jadi maksudnya selalu pengen nyobain yang baru, selalu pengen keluar dari comfort zone. Even my decision untuk pergi sekolah S2 juga for me is one of my ways untuk keluar dari zona nyamannya. Karena mungkin di sini udah settled, bisa aja mungkin mau ngapa-ngapain, tapi justru pengen nyobain yang baru, keluar dari rutinitas yang biasa gitu. So nggak ada zona nyaman sih sebenarnya. Balik ke mimpi terhadap karirnya. Kalau memang tidak bisa bekerja kantoran, misalnya dari masuk jam 9 dari 9 to 5 seperti I can itu. adjust, okay, probably. Yeah. Mimpi, career atau profesi apa? Oh, tough question. Tapi karena dia tentunya harus fokus juga, kan, walaupun banyak yang ingin dilakukan. Paling mungkin ini ya di policy making tapi lebih konsentrasi ke education. Jadi I don't know, either Minister of Education or atau tapi someone influential in the education field. Atau langsung kenapa menterinya, presidennya langsung. We will see. Tapi sejauh ini sih belum pernah ngebayangin misalnya jadi presiden or whatever gitu. Tapi selama ini masih punya organisasi yang berimpact besar, building legacy gitu, dan mungkin ya salah satunya di kebijakan. Oke, Iman, aduh terima kasih sekali. Saya sangat terinspirasi berbicara dengan Iman. Senang sekali melihat seorang yang walaupun masih dalam usia muda, dan menurut saya justru karena masih dalam usia muda memiliki motivasi yang tinggi, passion, rasa kepedulian, ini semua ingredients ini ada untuk membuat seorang Iman ini menjadi pemimpin di masa depan. Kita harapkan, karena Indonesia sangat butuh orang-orang seperti Iman yang memiliki visi, yang memiliki wawasan, tapi yang lebih lagi memiliki kepedulian. Good luck di Columbia. Yep. Tapi kalau sudah jauh jangan lupa pulang. Of course, yeah, will do.
Layaknya tim yang selalu kompak, tiap pasangan